Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Selamat datang di ruang berbagi strategi pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Di video kali ini kita akan membahas mengenai strategi pengambilan keputusan dalam sebuah kasus murid. Sebagai seorang guru, tentu setiap hari ada saja permasalahan yang harus saya selesaikan dan berbagai keputusan yang harus saya ambil, mulai dari yang rutin, situasional, hingga hal yang dapat memberikan dampak yang lebih besar di kemudian hari. Di SMP tempat saya bekerja sebagai guru matematika, merasa khawatir mengenai beberapa murid yang selalu terlambat datang ke sekolah. Di kelas saat pembelajaran matematika berlangsung, mereka juga dinilai tidak berhasil mencapai nilai minimal yang telah ditetapkan sebelumnya. Situasi ini tentu akan berdampak pada kualitas sekolah dan mengurangi minat pada sekolah ini. Akhirnya dalam rapat evaluasi mingguan, kepala sekolah meminta segera dibuatkan surat panggilan ke orang tua. Dalam hal ini, membantu mengatasi murid-murid yang bermasalah. Mendengar hal ini, sebagai guru, saya dan beberapa guru kebingungan. Di satu sisi kami merasa tindakan ini kurang tepat karena kejadian ini terjadi di sekolah dan diselesaikan semestinya di sekolah. Di sisi lain, perintah atasan dan bertujuan untuk menjaga nama baik sekolah. Menyadari akan situasi ini, mulai dari diri, saya membangun pola pikir inovatif. Saya mencoba memecahkan masalah atau membuat keputusan menggunakan keterampilan berpikir kritis saya. Karena dalam berpikir kritis melibatkan evaluasi sumber informasi seperti data, fakta, media, cerita, fenomena yang dapat diamati, dan temuan penelitian, maka ada beberapa tahap yang perlu saya lakukan untuk berpikir kritis, yaitu 1. Identifikasi masalah. 2. Eksplorasi masalah. 3. Penentuan akar penyebab masalah. 4. Eksplorasi alternatif solusi. 5. Penentuan solusi. 6. Rencana aksi. Dan yang ketujuh adalah rencana evaluasi. Mari kita lihat apa yang saya lakukan melalui ketujuh tahap tersebut. Yang pertama, tahap identifikasi masalah. Saya membangun komunikasi dengan sekelompok murid yang sering terlambat datang ke sekolah. Mereka menyampaikan beragam alasan, seperti bangun tidur kesiangan, lupa membawakan buku tugas atau perlengkapan yang dipesan oleh guru mata pelajaran, menghindari tugas yang dipercayakan oleh wali kelas, dan kemungkinan bergabung dengan teman yang sering terlambat ke sekolah, dan lain-lain. Tahap yang kedua adalah eksplorasi penyebab masalah. Pada bagian ini, saya mencari penyebab murid datang terlambat ke sekolah dengan mewawancarai kepala sekolah dan juga melakukan kajian melalui literatur untuk mengetahui pendapat para ahli dan juga para psikolog anak dan remaja. Tahap ketiga adalah penentuan akar penyebab masalah.
Dari beberapa penyebab murid terlambat datang ke sekolah tersebut, saya menentukan akar penyebabnya sesuai peran saya sebagai seorang guru adalah: pertama, konsekuensi yang diterapkan di sekolah belum disampaikan sejak awal murid menjadi murid baru dan dijadikan kesepakatan bersama. Lalu kedua, ada beberapa murid yang menerapkan strategi agar dirinya terlambat sehingga terkena konsekuensi. Tahap yang berikut adalah eksplorasi alternatif solusi. Penyebab murid terlambat datang ke sekolah ini berkaitan dengan metode atau strategi pembelajaran yang didesain yang mampu membuat murid-murid memiliki kesadaran untuk hadir ke sekolah tepat waktu. Dan terkait kesadaran ini bermula dari teori kecerdasan emosi Daniel Goleman, sehingga dikembangkanlah KASEL yang merupakan konsep dalam pembelajaran sosial emosi. Selain itu, salah satu cara yang dapat dilakukan untuk merespon karakteristik murid yang beragam itu adalah mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Tahap selanjutnya adalah penentuan solusi-solusi. Saya mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi dan PSE dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik. Kelebihan dari solusi ini adalah konten pembelajaran dan strategi pembelajaran pada materi akademik yang disajikan dalam bentuk beragam dan dapat terintegrasi dengan PSE. Lalu kelemahannya adalah guru perlu menyiapkan beberapa materi dan instrumen penilaian sekaligus. Lalu untuk mengatasi kekurangan ini, saya bersama rekan guru melalui komunitas belajar, kita berkolaborasi untuk berbagi ide dan strategi yang telah berhasil bagi yang kita lakukan. Tahap berikutnya adalah rencana aksi. Saya merancang perangkat pembelajaran yang berfokus pada 3 komponen utama, yaitu tujuan, bukti penilaian, dan kegiatan belajar, termasuk di dalamnya asesmen formatif. Rancangan ini disusun berdasar backward design dalam konsep Understanding by Design atau UBD. Berikut tujuan pembelajaran yang saya buat dan juga bukti penilaiannya. Berikut kegiatan belajar dan asesmen formatif yang saya lakukan. Tahap yang terakhir adalah rencana evaluasi. Metode penilaian yang saya lakukan adalah observasi, seperti saya mengamati langsung perilaku, keterampilan, dan aktivitas siswa selama proses pembelajaran. Observasi ini dapat digunakan untuk menilai partisipasi, kerjasama, dan kemampuan siswa dalam memahami materi. Saya mengamati bagaimana siswa bekerja dalam kelompok, bagaimana mereka membaca jam dinding, dan bagaimana mereka mendiskusikan solusi untuk masalah ketepatan waktu. Lalu penilaian kinerja atau performance assessment seperti murid dinilai berdasarkan penampilan atau demonstrasi dari keterampilan yang dipelajari selama proses pembelajaran. Berdasarkan tahap kegiatan yang saya lakukan dan terkhusus pada implementasi pembelajaran berdiferensiasi dan PSE yang sudah saya desain, saya mengamati bahwa murid memahami konsep waktu bukan hanya secara teoritis, tetapi juga secara praktis dan kontekstual. Misalnya mereka memahami pentingnya pengaturan waktu agar tepat waktu ke sekolah. Lalu mereka juga mampu membuat perencanaan waktu secara realistis untuk berbagai aktivitas sehari-hari.